Preview Piala Dunia. Kali ini kita akan membahas peta kekuatan tim-tim favorit Piala Dunia. Argentina, Brazil, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Portugal. 1. Argentina. Bisa dibilang Argentina merupakan tim paling favorit di Piala Dunia kali ini. Datang dengan rekor tidak terkalahkan selama 3 tahun sebanyak 35 pertandingan. Dan mereka juga memenangkan turnamen Copa America tahun lalu, gelar pertama yang mereka raih sejak tahun 1993. Manajer Lionel Scaloni biasa memakai formasi 4-3-3 atau 4-3-2-1, tergantung lawannya, dengan Messi bermain sebagai playmaker dari kanan tengah dan Lautaro Martinez sebagai striker. Belum lagi ada Paulo Dybala, Angel Di Maria, atau Joaquin Correa. Mereka juga punya gelandang-gelandang bertahan yang kreatif seperti Leandro Paredes atau Rodrigo De Paul, dan back-back solid yang jago megang bola seperti Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, dan Christian Romero. Ditambah lagi dengan kipernya yang solid dan tenang, Emi Martinez. Skuad mereka terbilang komplit, apalagi performa Messi musim ini sedang tajam-tajamnya. Yang jadi pertanyaan untuk mereka, apakah keinginan untuk memberi Messi juara World Cup bisa menjadi beban atau bisa menjadi dorongan? Apalagi dalam sejarah World Cup, tim yang sedang di atas awan kadang suka tersandung. 2. Brazil. Manajer Brazil, Tite, sudah mengasuh tim ini sejak Piala Dunia 2014. Ini berarti kerjasama tim Brazil sudah terbangun, tidak lagi hanya bertumpu kepada Neymar. Biasa bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan Neymar sebagai playmaker, tim sama ini bisa memainkan Ricardinho, Gabriel Jesus, Vinicius Junior, Rafinha, Rodrigo, dan Gabriel Martinelli di depan. Nama-nama yang tentunya membuat back-back lawan bergidik. Di belakang, duet MU, Fred dan Casemiro menjadi tembok pertahanan lawan yang pertama. Lalu Thiago Silva, Marquinhos, dan Eder Militao sebagai opsi di posisi back. Belum lagi ada Alisson dan Ederson, kiper elit dari Liverpool dan Manchester City yang tidak hanya jago nyetop bola tapi juga jago memberi umpan. Mereka satu grup dengan Serbia, Swiss, dan Kamerun. Dan di atas kertas, mestinya mereka bisa menangani tim-tim tersebut. Mungkin hanya Swiss saja yang bisa memberikan kejutan. Yang jadi pertanyaan adalah di posisi fullback, khususnya back kiri, karena hanya ada Alex Telles yang notabene dibuang oleh MU dan Alexandro back kiri dari Juventus. 3. Belanda. Belanda biasa bermain dengan formasi 4-3-3 selama kualifikasi. Namun, di beberapa pertandingan Nations League, Van Gaal memakai formasi 3-4-1-2. Formasi yang dipakai Van Gaal sewaktu membawa Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014. Jadi kemungkinan di World Cup kali ini Van Gaal juga akan memakai formasi 3-4-1-2 yang lebih konservatif dan defensif. Memphis Depay merupakan top scorer tim ini, menjadi andalan di lini depan dan dibantu oleh partnernya Cody Gakpo dari PSV. Van Dijk dan Matthijs de Ligt ditembok di posisi back, dan Frenkie de Jong jenderal di tengah ditemani gelandang-gelandang multifungsi dari Atalanta, Marten de Roon dan Toon Koopmeiners. Yang jadi pertanyaan untuk tim Belanda adalah di posisi kiper, dengan Remco Pasveer menjadi kiper utama di umurnya 39 tahun, padahal dia baru mengecap 2 pertandingan untuk tim Belanda. Ini keputusan yang kontroversial, namun tipikal Van Gaal, yang membuang Jasper Cillessen dari skuad. 4. Jerman. Tim Panzer ini bisa dibilang masih dalam masa transisi, di mana para pemain legendanya seperti Toni Kroos sudah pensiun, diganti dengan pemain-pemain talenta top seperti Jamal Musiala yang Football United unggulkan untuk meraih Golden Boy Award, atau Youssef Moukoko yang baru berumur 17 tahun namun sudah menjadi tim inti di Borussia Dortmund. Mereka juga diuntungkan dengan banyaknya pemain dari Bayern Munchen, yaitu 7 pemain, yang membuat kerja sama tim sudah terbangun di klub level. Mereka juga bermain dengan formasi 4-2-3-1 di beberapa pertandingan terakhir, which is Bayern Munchen style. Dan manajer Hansi Flick adalah bekas pelatih Munchen yang membawa tim Bavaria itu juara Liga Champions 2019. Yang jadi pertanyaan untuk mereka adalah cederanya Timo Werner membuat mereka kekurangan posisi striker murni. Ini membuat Kai Havertz kemungkinan besar akan menjadi penyerang dengan posisi false nine. Mereka juga masuk di grup yang sulit, di mana ada Spanyol, Jepang, dan Costa Rica. Inggris. Kalau dilihat dari market value, tim Inggris ini bisa dibilang punya skuad termahal.
Tapi tentunya ini dikarenakan Premier League punya daya finansial yang tinggi. Nama-nama tenar seperti Harry Kane, Raheem Sterling, dan Phil Foden bisa menarik fans-fans. Tapi Gareth Southgate selalu bermain dengan aman. Inggris biasa bermain dengan 4-3-3 dengan double pivot di tengah, atau bermain 3 back dengan wingback Luke Shaw dan Kieran Trippier. Declan Rice dan Jude Bellingham jadi duet di lini tengah, dan partnership Harry Kane dan Raheem Sterling di depan, yang merupakan salah satu resep sukses mereka di Piala Dunia 2018 dan Piala Eropa 2020. Resep sukses mereka lainnya adalah dari bola mati. Terbukti di Piala Dunia 2018 mereka mencetak 9 gol dari bola mati. Dan tentu kita masih ingat formasi Kongo line mereka saat corner di Piala Dunia lalu. Yang jadi pertanyaan, performa mereka belakangan ini juga kurang mulus. Di pertandingan Nations League, mereka malah harus degradasi ke grup B. Apalagi back andalan Southgate, Harry Maguire, di 2 musim terakhir juga terbilang hancur-hancuran, sampai jadi cadangan di Manchester United. 6. Secara talenta, negara Prancis nggak berhenti menghasilkan pemain-pemain top sejak dekade lalu. Bayangkan, Mbappe di depan, belum lagi Kingsley Coman dan Marcus Thuram, ditambah backup striker terbaik sedunia Oliver Giroud. Lalu di belakang ada William Saliba, Dayot Upamecano, Rafael Varane, Jules Koundé, atau jagoan AC Milan Theo Hernandez, bek sayap ngebut yang sering menyumbang gol dan assist. Bisa dibilang sedikit absurd talenta-talenta mereka. Apalagi mereka masuk di grup yang terbilang mudah bersama Australia dan Tunisia. Hanya Denmark yang mungkin bisa menjadi batu sandungan. Walaupun begitu, style pelatih Didier Deschamps terbilang pragmatis dan sedikit defensif, tapi terbukti efektif di Piala Dunia 2018. Kemungkinan besar dia akan bermain dengan formasi lopsided 4-2-3-1 seperti di Piala Dunia yang lalu, dengan Mbappe di sayap kanan atau kiri dan pemain lebih bertahan di sayap satunya, seperti Blaise Matuidi di 2018. Yang jadi pertanyaan, mereka kehilangan 2 gelandang elit, N'Golo Kante dan Paul Pogba, karena cedera. Dan kali ini pemain-pemain muda seperti Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouameni menjadi alternatif. Dan ada kemungkinan mereka masih terlalu dini untuk menjadi andalan di Piala Dunia. Spanyol. Tiki Taka, tren bola yang menggila sejak Barca dan Spanyol menjuarai kompetisi di tahun 2008 sampai 2012. Namun semenjak itu Spanyol terpuruk di Piala Dunia 2014, tidak lulus di grup, dan tersingkir di Rusia 2018. Setelah itu, Luis Enrique menjadi manajer Spanyol dan tetap yakin bahwa style tiki-taka adalah kunci juara. Bermain dengan formasi 4-3-3 dengan pemain-pemain tengah seperti Rodri, Busquets, Pedri, Gavi, dan Koke. Jangan harap untuk bisa menguasai bola dari mereka. Bahkan kiper elit semacam David De Gea sampai tidak masuk tim karena dianggap kurang handal dalam mengontrol bola. Terbukti, di Nations League tahun ini, mereka tim yang paling banyak melakukan passing, sebanyak 4.498 dengan akurasi passing tertinggi 90%. Yang jadi pertanyaan untuk mereka, penyakit di Piala Eropa lalu masih melekat di tim ini. Dengan posisi bola yang tinggi dan serangan-serangan yang ciamik, tapi Spanyol tidak punya goal getter untuk mengkonversi serangan-serangan itu. Striker mereka Alvaro Morata hanya mencetak 2 gol di klubnya sejak bulan September. Begitu juga Ferran Torres. Kemungkinan besar mereka berharap sumbangan gol-gol dari lini tengah atau striker wildcard Nico Williams yang masih belia. 8. Portugal. Portugal mungkin tidak punya sejarah Piala Dunia yang mumpuni, tapi pemain-pemain mereka di Piala Dunia kali ini benar-benar elit. Dari lini belakang ada Ruben Dias, Joao Cancelo, di tengah ada Bernardo Silva dan Bruno Fernandes, di depan ada Rafael Leao, Joao Felix, dan tentunya Cristiano Ronaldo. Pelatih veteran Fernando Santos kerap bermain 4-3-3 dan dia juga sangat konservatif. Terbukti, sewaktu membawa Portugal juara Eropa 2016, mereka hanya menang 1 kali di 90 menit, dengan pertandingan lainnya dimenangkan extra time atau penalti. Yang jadi pertanyaan untuk mereka adalah, apakah Ronaldo bisa membantu tim atau malah menjadi batu hambatan? Di usianya yang 38 tahun, Ronaldo musim ini kurang tajam di depan gawang bersama Manchester United. Tapi dia harus dimainkan oleh pelatih karena statusnya. Apalagi dengan kontroversi interview belakangan ini. Mungkinkah Ronaldo menyimpan kekuatan dan performanya untuk Piala Dunia?
Bagaimana menurut kalian? Apakah 8 tim di atas yang bisa menjadi juara Piala Dunia? Atau akankah ada kejutan-kejutan seperti Kroasia di final Piala Dunia 2018? Thank you for watching Football United Channel. Like dan subscribe kalau mau lihat video-video tentang sepak bola, podcast, news, fakta-fakta unik, dan lainnya. Salam Football United.